Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidiudara Marfian, NPM 1007021280441, asal Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Dalam video singkat ini, saya ingin memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Penyediaan Lowongan Pekerjaan di Unisbakar Development Center. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Pekerjaan ialah sumber penghasil rezeki bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapat pekerjaan, manusia memerlukan informasi lowongan pekerjaan. Sebelum berkembangnya teknologi informasi lowongan pekerjaan hanya diperoleh dari media cetak dan kantor ketenagakerjaan. Ketika calon pekerja melamar, komunikasi antara calon pekerja dengan perusahaan memakan waktu yang tidak sebentar, karena komunikasi terjadi secara konvensional. Namun teknologi informasi terus berkembang tanpa henti, sehingga manusia dituntut untuk mengikuti perkembangannya. Manfaat teknologi informasi itu sendiri yaitu dapat meningkatkan kualitas komunikasi secara internal maupun eksternal. Udah 2020. Salah satu lembaga yang ingin meningkatkan kualitas komunikasi melalui teknologi informasi adalah Unisbakar Development Center. Unisbakar Development Center atau UCDC merupakan pusat pengembangan karir yang menjembatani kebutuhan perusahaan dengan calon pekerja, khususnya mahasiswa dan alumni Unisba. Terkait hal tersebut, UCDC melakukan pelacakan studi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kualifikasi lulusan yang nantinya akan disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang ada. Pelacakan studi yang ada saat ini masih diperuntukkan untuk alumni yang telah lulus lebih dari 10 bulan untuk mengetahui perkembangan karir alumni setelah lulus dari Unisba. Pelacakan studi dilaksanakan setiap 1 tahun sekali kepada lulusan sarjana, pasca sarjana, dan profesi. Berdasarkan data pelacakan studi yang dilakukan kepada 1.920 lulusan sarjana Unisba tahun 2021, pada bulan Juni sampai September 2022, diperoleh jumlah alumni yang mendapatkan informasi pekerjaan dari brosur, internet maupun sumber lainnya. Dari 3.543, hanya 130 atau sekitar 4% yang memilih pusat karir sebagai sumber informasi lowongan pekerjaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan jelaskan dalam perumusan masalah berikut ini, yaitu bagaimana cara mengetahui kebutuhan sistem informasi di UCDC, kemudian bagaimana cara menjembatani kebutuhan perusahaan dengan kualifikasi mahasiswa dan alumni. Kemudian berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengidentifikasi dan menganalisis rancangan sistem informasi yang dibutuhkan UCDC untuk menjembatani kebutuhan perusahaan dengan kualifikasi mahasiswa dan alumni. Kemudian, merancang dan membangun sistem informasi penyediaan lowongan pekerjaan berbasis web agar UCDC dapat menjembatani perusahaan dengan kualifikasi alumni dan mahasiswa. Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini menggunakan metode pengembangan Rapid Application Development atau RAD, karena cocok dengan pengembangan sistem yang dibutuhkan secara cepat dan berorientasi pada feedback UCDC dalam melakukan perancangan sistem yang baru. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Berikut adalah tahapan pengumpulan data yang dilakukan. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan kepala staf dan pengembangan karir, dan juga staf admin. Observasi dilakukan dengan mengamati dan memahami prosedur yang ada saat ini. Observasi membantu peneliti saya memvalidasi beberapa pertanyaan yang diperoleh saat wawancara. Kemudian ada studi literatur yang memuat konsep-konsep yang dipakai sebagai dasar penyelesaian masalah, seperti teori sistem informasi dan juga RAD. Kemudian sistem informasi adalah satu kesatuan yang terdiri dari manusia, jaringan komunikasi, perangkat lunak, perangkat keras, kebijakan sumber daya data, dan prosedur yang mengubah, mengambil, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam suatu kelompok, menurut O'Brien dan Marcus 2011. Perancang sistem informasi menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengambil keputusan atau decision maker untuk memilah dan memadatkan informasi dengan lebih efektif, menurut Romney dan Steinbart 2020. Selanjutnya dilakukan analisis sistem. Pertama, ditentukan terlebih dahulu kebutuhan fungsional yang kurang lebih meliputi pencarian pekerjaan, tampilan profil alumni, dan notifikasi pekerjaan. Setelah itu ditentukan kebutuhan non-fungsional sebagai properti pendukung sistem informasi. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan informasi, maka dapat langsung dilakukan implementasi sistem berupa perancangan dan pembangunan sistem. Pada perancangan sistem informasi, dilakukan perancangan proses terlebih dahulu menggunakan BPMN 2.0. Perancangan proses ini akan digunakan sebagai pengganti proses untuk sistem yang baru. Setelah itu dilakukan perancangan basis data menggunakan IRD. IRD ini merupakan struktur yang akan diterjemahkan menjadi relational database di dalam MySQL. Setelah basis data dirancang, dilakukan pembangunan basis data. Ini merupakan hasil pembangunan basis data menggunakan software administrasi basis data yaitu PHP-MyAdmin dengan server MySQL. Selain itu, terdapat perancangan antarmuka, aplikasi yang digunakan sebagai rujukan untuk membangun aplikasi dengan framework Laravel. Setelah antarmuka dirancang, dilakukan pembangunan antarmuka aplikasi menggunakan software
penyunting coding, yaitu Visual Studio Code dengan framework Laravel dan bahasa pemrograman utama PHP. Berdasarkan hasil implementasi atau pengembangan sistem informasi, penyediaan lowongan pekerjaan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu kebutuhan fungsional utama yang dibutuhkan UCDC dalam sistem informasi meliputi pencarian pekerjaan, tampilan profil, alumni, dan notifikasi pekerjaan. Pengembangan sistem informasi, penyediaan lowongan pekerjaan dapat menjembatani kebutuhan perusahaan dengan kualifikasi kandidat, khususnya mahasiswa dan alumni Unisba, dengan proses pencocokan pekerjaan melalui fitur notifikasi pekerjaan. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang saya akan highlight sebagai saran, yaitu perlu dilakukannya evaluasi dan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem informasi penyediaan lowongan pekerjaan untuk meningkatkan relevansi sistem informasi dengan kebutuhan perusahaan yang akan terus berubah seiring dengan berkembangnya teknologi. Perlu dilakukan sosialisasi terkait sistem informasi penyediaan lowongan pekerjaan agar pengguna paham tentang keuntungan yang didapat ketika menggunakan sistem ini. Perlu dilakukan sosialisasi terkait cara penggunaan sistem informasi penyediaan lowongan pekerjaan agar fitur-fitur yang ada dapat digunakan secara maksimal. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun sikap saya selama pemaparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.